Shalom, selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya atas nama Mirtan Dolu, teman saya yang bernama Esther Nomleni dan Vinci Teva. Pada materi ini kami akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu yang pertama, Determining Training Needs. Determining Training Needs ini menganalisis tentang yang pertama, analisis organisasi. Analisis organisasi bertujuan untuk analisis organisasi adalah untuk faktor-faktor yang menghambat atau memfasilitasi keefektifan pelatihan. Yang kedua, analisis tugas. Jika analisis organisasi menunjukkan hasil yang positif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tugas. Yang ketiga, analisis individu. Langkah terakhir dalam proses analisis kebutuhan adalah menentukan karyawan membutuhkan pelatihan lebih lanjut pada setiap karyawan untuk melakukan setiap tugas dalam analisis ini. Yaitu yang kedua adalah developing training program, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Yang pertama, mengetahui tindakan yang diharapkan. Yang kedua, pada kondisi seperti apa tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, pada tindakan pengawasan seperti apa tindakan tersebut dilakukan. Baik, itu adalah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Esther Nomleni. Terima kasih. Baik, saya atas nama Esther Nomleni akan melanjutkan materi bagian C tentang pelatihan ruang kelas. Industri kelas adalah metode pelatihan yang paling umum. Yang pertama, keputusan awal. A. Siapa yang akan melakukan pelatihan? B. Di mana pelatihan akan dilaksanakan? C. Berapa lama pelatihan dilakukan? Yang bagian kedua, menyiapkan pelatihan dalam ruang kelas. A. Menyesuaikan peserta. B. Mengembangkan kurikulum pelatihan. C. Membuat selebaran. Bagian yang ketiga, membawa program pelatihan. Bagian keempat, menggunakan studi kasus untuk menerapkan pengetahuan. Kelima, menggunakan simulasi untuk melatih keterampilan baru. Yang keenam, melatih keterampilan interpersonal melalui role play. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan interpersonal melalui modeling perilaku. D. Menyediakan pelatihan individual melalui pembelajaran jarak jauh. Menyediakan. E. Industri terprogram menggunakan buku, video, atau video interaktif. E. F. Instruksi terprogram berdasarkan komputer. G. Melakukan on-the-job training. H. Memastikan transfer pelatihan. I. Evaluasi hasil penelitian. Saya atas nama Vinci Teva akan melanjutkan materi berikut. Salah satu karakteristik penting dari psikologi industri adalah sebagai berikut. 1. Penelitian desain untuk evaluasi. 2. Kriteria evaluasi. 3. Validitas konten. 4. Reaksi karyawan. 5. Pembelajaran karyawan. 6. Penerapan pelatihan. 7. Dampak bisnis. Dan 8. Return of investment. Bagian kesimpulan, melakukan analisis kebutuhan adalah langkah pertama dalam mengembangkan sistem karyawan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan jenis pelatihan jika ada yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi, serta sejauh mana pelatihan merupakan cara praktis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 jenis analisis kebutuhan, antara lain, dalam melakukan sebuah pelatihan, hal yang harus dilakukan adalah menetapkan sasaran dan tujuan. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan dengan waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan. Instruksi kelas adalah metode pelatihan yang paling umum antara anggota staf pelatihan atau konsultan dari luar menyediakan pelatihan, sering dalam bentuk
kuliah kepada beberapa atau banyak karyawan dalam satu waktu. Terima kasih.